Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Widianti dengan NPM 1012-178 dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis. Dan dalam video ini saya akan membahas sedikit mengenai materi komunikasi bisnis. Saat pertama kali mendengar kata komunikasi, apa sih yang paling teman-teman ingat? Ngobrol, chatan sama teman, teleponan, atau mungkin gibah? Nah, teman-teman, yang sebelumnya saya sebutkan itu merupakan contoh dari komunikasi yang sering kita lakukan. Berunding, nongkrong bareng teman juga itu termasuk. Menurut Wikipedia, secara garis besar, komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Sementara untuk bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Jadi, jika disimpulkan, komunikasi bisnis itu adalah suatu proses pengiriman informasi atau pesan bisnis yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kegiatan bisnis. Nah, sekarang, siapa aja sih pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis? Biasanya, pihak-pihak tersebut adalah yang pertama, supplier atau pemasok, produsen, agen, pengecer, dan pastinya pelanggan. Ada dua jenis komunikasi bisnis, yaitu internal dan eksternal. Ketika kita berbicara tentang internal dan eksternal, pasti yang terbayang dalam benak kita adalah di dalam dan luar perusahaan. Dan memang benar pemahamannya secara garis besar adalah yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Komunikasi internal adalah komunikasi yang dilakukan oleh pihak internal atau anggota dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Komunikasi ini bisa dilakukan secara formal maupun non-formal. Contoh cara formal adalah seperti email perusahaan dan papan pengumuman perusahaan. Lalu untuk yang non-formal, contohnya adalah bergosip dengan rekan kerja. Jangan salah loh teman-teman, bergosip juga merupakan salah satu contoh komunikasi bisnis non-formal jika dilakukan dalam ruang lingkup perusahaan. Ada dua jenis komunikasi internal, yaitu komunikasi personal dan komunikasi kelompok. Komunikasi personal terjadi dalam tingkat personal serta terdiri dari dua orang dalam organisasi yang melakukan proses komunikasi. Adapun komunikasinya bisa dilakukan secara langsung atau tatap muka atau melalui media lain. Media-media tersebut dapat berupa alat komunikasi seperti telepon, email, memo, surat, dan yang lain sebagainya. Sementara komunikasi kelompok terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Mungkin jika di perusahaan atau organisasi, kelompok-kelompok tersebut biasa disebut dengan divisi. Komunikasi kelompok ini biasanya dilakukan secara langsung atau bertatap muka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Lalu selanjutnya adalah komunikasi bisnis eksternal. Komunikasi bisnis ini merupakan bentuk komunikasi antara perusahaan atau organisasi keluar, entah itu antara perusahaan dengan perusahaan lain ataupun perusahaan dengan customer. Komunikasi bisnis eksternal bertujuan untuk mengukuhkan relasi dengan orang-orang di luar perusahaan, organisasi, atau instansi tersebut sehingga dapat membentuk opini publik yang baik. Media untuk melakukan komunikasi bisnis eksternal dapat berupa brosur, konferensi pers, pameran, dan masih banyak lagi. Mungkin segitu saja video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.